Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Perkenalkan, kelas 8 mungkin baru masuk Ibu ya, di kelas 8 ya. Perkenalkan, nama Ibu Alia Ulfa. Ibu mengajar pelajaran akidah akhlak kelas 8 ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1 keistimewaan Al-Quran. Boleh dibuka LKS-nya halaman 4 ya. Dibuka LKS-nya halaman 4 tentang keistimewaan Al-Quran. Dilihat dulu di halaman 4 di LKS di buku kalian ada peta konsep. Peta konsepnya itu tentang, ada 3 ya, tentang sejarah turun Al-Quran 1, 2 Al-Quran wahyu Allah, 3 keistimewaan Al-Quran ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, sejarah turun Al-Quran, Al-Quran wahyu Allah, dan keistimewaan Al-Quran. Lanjut ya, buka halaman 5-nya di LKS kalian. Ada tentang apa? Tentang sejarah turunnya Al-Quran ya. Sejarah turun Al-Quran. Allah menurunkan ayat pertama Al-Quran pada Ramadan sebelum Nabi Hijrah, 10 Agustus 610 Masehi ya. Jadi Al-Quran itu turun tuh sebenarnya secara berangsur-angsur ya. Namanya kalau Al-Quran itu turun bertepatan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahunnya 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Kalau kalian tahu, setiap bulan Ramadan itu ada yang namanya Nuzulul Quran. Nah, di Nuzulul Quran itu selalu bertepatan dengan 17 Ramadan. Nuzulul Quran artinya ketika turunnya Al-Quran, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kepada Rasul ya. Di mana Rasulullah itu menerima wahyu. Wahyu pertama yang Rasulullah terima itu diturunkan di Gua Hira. Adanya di mana di Gua Hira? Adanya di Mekah, Arab Saudi. Siapa yang menurunkan? Ya tadi ya, malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah ya. Ketika Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira, Allah menyuruh atau memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu surat pertama ya. Ada yang tahu nggak surat pertama ya? Nah, surat pertama yang diterima oleh Rasul ketika itu adalah surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasul. Nah, setelah itu, setelah ayat pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lalu Al-Quran atau firman Allah itu turun secara berangsur-angsur. Berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan selama sekian, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lamanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Lalu apa? Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz ya. Juz itu artinya bagian ya. Jadi satu kitab Al-Quran itu ada 30 bagian atau 30 juz. Lalu ada berapa surah, ada berapa ayat dalam kitab Al-Quran? Ada 114 surah atau surat dan sekitar 6.666 ayat Al-Quran ya.
Tetapi untuk pendapat jumlah ayat dalam Al-Quran ini banyak ya. Ada yang mengatakan lebih dari 6.666 ayat. Ada yang mengatakan kurang dari 6.666 ayat. Jadi yang kita ingat atau kita pelajari yang ini aja dulu ya. Jadi tuh Al-Quran itu turun, diulang lagi ya, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada 30 juz dalam Al-Quran, ada 114 surah dan sekitar 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu lanjut pembagian nama surah dalam Al-Quran ya. Karena kenapa sih nama surah itu terbagi dua dalam Al-Quran? Karena Nabi itu menerima wahyu di dua kota yang berbeda ya. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Nah, makanya pembagian nama surah dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang namanya surah Makkiyah, ada yang namanya surah Madaniyah. Nah, yang pertama surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena surat atau wahyunya itu diturunkan ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah atau belum hijrah ke Madinah. Ya, surah-surah pertama tuh, surah-surah pendek biasanya ayat juz 30 tuh rata-rata diturunkan di Mekah. Ya, surah Makkiyah namanya jadinya. Lalu yang kedua apa? Namanya surah Madani. Ya, surah Madaniyah itu yaitu wahyu atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, namanya surah Madani ya. Jadi ya, sekali lagi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang namanya surah Makkiyah, ada yang namanya surah Madaniyah. Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Lanjut, turun firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Kala itu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba ketakutan melihat Jibril yang datang memberikan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Di LKS dilihat halaman 5 ada. Ya. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Kala itu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba ketakutan melihat Jibril yang datang, yang memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di dalam Gua Hira, Allah datangkan malaikat Jibril membawa wahyu ya. Nabi Muhammad sedang bertahanus. Apa itu bertahanus? Bertahanus itu sedang berdiam diri, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya dulu waktu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul, para warga Mekah, orang-orang Mekah kafir Quraisy itu orang-orang yang terkenal dengan orang-orang yang namanya kafir jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Nah, saking jahiliyahnya itu banyak maksiat, makanya Rasulullah itu pergi ke dalam gua Hira untuk menenangkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, datanglah malaikat Jibril, datang dengan membentangkan sayapnya yang lebar. Lebarnya semana? Dari barat, dari ufuk barat sampai ufuk timur. Dari masyrik wal maghrib namanya, dari ujung utara sampai ujung barat. Kalau dibentangkan sayapnya Jibril, saking besarnya sayap malaikat Jibril. Nah, ketika datang Jibril membawakan wahyu pertama tadi ya, surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana kejadiannya? Nah, lalu ketika si Jibril datang, lalu Jibril berkata, "Iqra." Apa Iqra? Bacalah Muhammad, Iqra. Terus baca gitu, Iqra. Nabi Muhammad bingung, apa yang harus dibaca? Ma aqra, apa yang harus dibaca? Kata Nabi Muhammad. Terus malaikat Jibril terus mendesak, Iqra, bacalah Muhammad.
Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Nggak bisa baca saya tidak bisa baca." Kemudian Jibril mendekap Nabi Muhammad hingga merasa sesak nafas. Setelah itu Jibril melepaskan dekapannya. Ia kembali menyerukan kata-kata Iqra dan Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan akhirnya untuk ketiga kalinya Jibril membacakan surat Al-Alaq. Jadi nggak langsung diberikan itu wahyu Al-Alaqnya. Jadi ada prosesnya. Pertama Nabi Muhammad disuruh membaca Iqra, Iqra, tapi Muhammad nggak ngerti apa yang harus dibaca. Ma'akro, kata Nabi Muhammad. Akhirnya setelah 3 kali disuruh membaca, barulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Lalu terakhir yaitu tugas mandiri. Tugas mandirinya, apa tugas mandirinya? Salinlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di buku tugasmu. Itu tugas mandirinya ya. Hanya menyalin surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di buku tugasmu beserta artinya. Ya. Bukan cuma ayatnya tapi beserta artinya. Nah, untuk sekian pertemuan kali ini, pertemuan yang cukup singkat ya, tentang keistimewaan Al-Quran dan proses turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ya, sebagai pertanda juga bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Jika ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan sama ibu, bisa langsung tanya lewat WhatsApp ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.